Gue yakin lo semua udah mungkin familiar banget sama video yang satu ini. Sampai dibilang, oh mulai terkuak. Gue bahkan nggak paham harus mulai dari mana nih menjelaskannya. Akhirnya gue kepo, cari tahu siapa si Dr. Lewis ini. Karena beliau ngomong mewakili profesi dokter dan gue merasa mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan hal itu. Jadi gue coba cari tahu di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, ternyata si dokter ini itu STR-nya atau surat tanda registrasinya sudah mati di tahun 2017. Yang berarti dia tidak lagi praktek dan tidak menangani pasien COVID-19. Dan gue mencoba untuk mencari tahu lebih jauh lagi terhadap sosok si Dr. Lewis ini. Gue berkunjung ke sosial medianya di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan kalau lo baca postingan-postingannya, lo akan bisa menyimpulkan sendiri. Gue coba kasih satu contoh tweetannya di Twitter, jadi ada orang yang menjawab pertanyaannya dia dan bilang bahwa dia adalah dokter paling jenius sepanjang sejarah kedokteran dunia, karena terbukti membantu banyak negara di dunia agar bisa merdeka dari pandemi rekayasa ini. Gue sendiri akan mempertanyakan kredibilitas seseorang ketika dia mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling hebat di dunia, di bidang apapun itu. Apalagi di kedokteran yang semuanya harus bekerja sama untuk mencapai satu titik tertentu dan semuanya harus berdasarkan studi ilmiah. Belum lagi gue masuk ke pembahasan tentang asidosis laktat interaksi obat yang selalu digaung-gaungkan oleh si dokter ini. Yang sebenarnya agak sedikit melenceng apabila dikaitkan dengan pengobatan COVID-19. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau dokternya jangan sampai hilang, ini terkuak. Nggak ada yang terkuak. Dan gue pengen bilang, si Dr. Lewis ini tidak akan membantu lo dan keluarga lo. Gue nggak ngedoain sama sekali semoga lo dan keluarga lo panjang umur, sehat selalu. Tapi dia tidak akan membantu lo dan keluarga lo ketika lo sakit, lo sesak nafas, dan lo butuh rumah sakit. Dan perjuangan kita mengakhiri pandemi di Indonesia ini tuh berat banget. Kita tuh benar-benar babak belur banget menghadapi pandemi ini. Bukan karena hanya penyakitnya, tapi pemikiran orang-orangnya yang percaya gitu aja kalau misalnya ada info berseliweran tapi nggak benar gitu. Dan nggak dicari tahu sebenarnya ini tuh benar atau enggak sih. Gue paham lo mungkin punya keraguan terhadap pandemi ini, terhadap pengobatan yang diberikan, terhadap vaksin. Dan disinilah peran gue dan dokter-dokter lain memberikan ilmu berdasarkan studi ilmiah bagaimana baiknya gitu. Dan gue yakin banget kayak ratusan ribu jutaan dokter di dunia juga melakukan hal yang sama gitu, mengedukasi masyarakatnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada satu orang viral mengatakan yang hal sebaliknya gitu, dan lo percaya-percaya aja tapi lo tidak mempercayai apa yang udah dikatakan ribuan dokter tadi, berarti kan lo cuma pengen mendengar apa yang lo pengen dengar gitu. Dan lo tidak menilai secara objektif, tidak secara data. Dan gue pengen banget itu berubah di kita biar pemikiran kita lebih kritis gitu. Jadi ya... gitulah yang bisa gue sampaikan. Ya gue berharap semoga kita semua aman dan juga sehat selalu. Semoga bermanfaat. Have a good day.